Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala Raja, pada bus Israel, Adonai Seba, Bizem Yeshua Hamasi Adon. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu Bapa di siang hari ini. Tuhan, berbicaralah Tuhan, nyatakan kemuliaan, kebenaran dafarmu untuk menuntunkan. Karena dafarmu, firmanmu adalah suruh bagi hidup kami, bagi jalan kami, untuk kami melihat kebenaranmu yang menyelamatkan, kebenaranmu yang menguduskan kami, melayakkan kami untuk menerima janji-janjimu ya Abba, Yahweh yang mulia. Tuhan, terima kasih Bapa, terangi hati kami dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi putra-Mu Tuhan Yesus Masih, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara yang kasih. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Saya merasakan hari ini adalah hari yang spesial. Kita semua sependapat bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini kita meresmikan satu gereja GPRY Jemaat Moses di tempat ini. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk supaya Bapa dipermuliakan. Bapa Sang Pencipta, saudara yang kekasih. Ya, Bapa yang memberi kita nafas kehidupan, memberikan kesempatan. Dan hari ini saudara dapat hadir di tempat ini bukan karena skenario saudara pribadi, tetapi ini adalah masuk dalam rancangan Tuhan. Sebab Tuhan katakan langkah-langkahmu aku yang tentukan. Jadi tanpa kita sadari Tuhan terus menuntun kita kepada rancangannya yang sempurna. Belum ada yang sempurna, tetapi Tuhan sedang membawa kita kepada kebenarannya yang sempurna. Sebab itu, mari kita bersama-sama, saudara dan saya, untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bacakan dalam Amos pasal 5, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Bunyinya demikian. Carilah Bapa Yahweh, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan. Maaf ya, Amos 5 pasal 4. Sebab beginilah firman Tuhan Yahweh kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya sambung ayat yang ke-6. Carilah Bapa Yahweh, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki turunan Yosef sebagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu, dan mengempaskan kebenaran ke tanah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Dua ayat yang barusan kita baca berbicara tentang cari Bapa Yahweh. Luluhima Jehovah, kalau bahasa Bataknya di Bible kita, Luluhima Jehovah, Dibata Jehovah. Dibata berasal dari kata dewata, artinya yang disembah. Carilah Yahweh yang disembah, Jehovah, Dibata Jehovah. Carilah Bapa Yahweh. Ketika kita mencari Sang Pencipta, Bapa Yahweh, maka dikatakan kita memiliki kehidupan. Saudara yang kekasih, peresmian gereja pada hari ini tujuannya adalah untuk supaya umat yang diciptakan Bapa Yahweh mencari Dia, mencari Tuhan. Jadi tempat ini akan menjadi tempat di mana orang mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan yang dimaksud itu adalah Tuhan Sang Pencipta, Bapa Yahweh. Saudara yang kekasih, tujuan hidup kita harus sepenuhnya terarah kepada yang menciptakan kita. Yang menciptakan itu telah memberikan rahmat dan anugerah bagi saudara dan saya. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Hari Raya Paskah, Pesak. Itu berbicara tentang kelepasan yang dilakukan Bapa Yahweh. Bapa mau lakukan pembebasan umatnya dari tanah Misraim menuju tanah perjanjian. Menuju tanah Kanaan yang diberkati dengan madu dan susu. Sampai Tuhan menuntun kita masuk kepada Samaim, kerajaan Bapa, kerajaan surga. Saudaraku, tidak ada cara lain selain mencari Bapa Yahweh. Anugerah sudah diberikan. Saudara dan saya dilayakkan dengan penumpahan darah Tuhan Yesus Hamasiah putranya. Hampir di seluruh dunia, beberapa waktu yang lalu merayakan Pesak atau Paskah. Itu berbicara tentang anugerah Bapa.
Paskah yang pertama kali dirayakan, diadakan di Misraim, di tanah Mesir, ketika Tuhan mau memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Paskah zaman Tuhan Yesua berbicara tentang pengorbanan Yesua di kayu salib. Dia adalah anak domba Paskah yang tersembelih. 1 Korintus 5 ayat 7, Efesus pasal 5 ayat 2 dikatakan dia menjadi domba yang sempurna, tidak bercacat celah, yang menjadi korban yang harum bagi Bapa Yahweh. Dikatakan di ayat itu berkata, menjadi korban yang kita bawa kepada Bapa Yahweh. Korban yang harum. Jadi Bapa memberikan anugerah kepada saudara, putranya Tuhan Yesua, sebagai korban yang harum. Catat baik-baik. Saudara tidak pernah akan bisa dilayakkan Tuhan tanpa ada darah yang tertumpah. Setiap kali orang Israel berdosa harus ada darah anak domba yang tertumpah, yang disembelih. Saudara dan saya, kita mau merenungkan betapa Bapa begitu baik. Kalau hari ini diresmikan gereja di tempat ini, adalah supaya kita datang, membawa korban syukur kita, bersyukur atas anugerah yang Bapa Yahweh berikan. Suatu rahasia yang selama ini tertutup, tapi hari ini semakin dibukakan sebagaimana janji Bapa kepada Daniel. Pada akhir zaman Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran. Ilmu semakin bertambah-tambah, baik ilmu secara sekuler, saintis, maupun ilmu secara rohani. Bapa membuka rahasia kebenarannya. Kalau di depan kita ada menorah, ada 7 lilin yang dihidupkan, berbicara 7 panji roh Bapa Yahweh. Panji-panji yang membawa kebebasan kepada saudara. Anugerah yang Bapa Yahweh berikan itu untuk kita mendapatkan keselamatan, mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga saudara dan saya harus hidup di dalam Tuhan. Setiap kali kita katakan Tuhan, itu berbicara tentang Bapa Yahweh. Ya. Di Yesaya 42 ayat 8 dan Yesaya 64 ayat 8, Bapa sudah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa kita dan sebagai Tuhan kita. Ani Yahweh husami, uke bodi leaker lo eten utehilati lapesin. Aku le Yahweh. Itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada ilah siapapun, ilah apapun. Jadi Bapa Yahweh sudah memperkenalkan namanya supaya dia mendapatkan kemuliaan dari saudara, dari saya, dari kita semua. Jadi setiap kali kita ada ibadah, yang terutama menjadi pokok kita adalah pemberi kita kehidupan, pemberi nafas kita, yang menciptakan kita. Di Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, ya Bapa Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Engkau yang menciptakan kami dari tanah liat. Kalau Bapa menciptakan kita, lalu kita diberikan sesuatu untuk kita nikmati dari karyanya, ciptanya. Betapa Bapa begitu baik. Mungkin saya perlu baca, ya. Saya kan soalnya kalau nggak dibaca kayaknya kurang mantap. Yesaya 64 ayat 8 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Bapa Yahweh, ya Tuhan Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jehovah, Debata Jehovah yang menciptakan kita. Bapa Yahweh yang menciptakan kita, Dia harus mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus rela mati. Dia menjadi anak yang taat. Taat, ketaatannya adalah ketaatan sampai finish. Sampai mati dengan terhina di kayu salib. Meskipun dia berkata, di hari Paskah itu, Bapa, kalau boleh, lewatkanlah cawan ini. Dia tahu betapa pahitnya, betapa ngerinya. Butiran-butiran keringatnya berbentuk darah. Dan dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi dikatakan dia taat. Jadilah kehendakmu Bapa. Itu sebabnya kitab suci mencatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Dia adalah anak yang taat. Yang melakukan apa yang menyenangkan hati Bapanya. Saudara dan saya adalah pengikut Yesua. Pengikut Yesus. Kita harus serupa
dengan Yesua. Dalam arti bahwa kita harus menjadi anak-anak tebusan yang taat. Kalau Yesua taat kepada Bapa, apatah lagi saudara dan saya. Katanya follower, pengikut Yesua. Yesua adalah Rabi, sekaligus dia Tuhan. Dan dia mengajarkan kita dengan sempurna untuk kita meneladaninya menjadi anak yang taat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesua adalah supaya Bapaknya dipermuliakan. Matius pada 7 ayat 21-23. Firman Tuhan berbicara, jikalau Bapa tidak dipermuliakan, maka kita pembuat kejahatan. Ya, saya akan bacakan saja. Karena ini, saya pikir ini adalah ayat yang penting. Peresmian gereja yang kita lakukan adalah supaya Bapa dipermuliakan. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ada satu rahasia yang sangat besar di ayat ini. Rahasia yang Tuhan ungkapkan di ayat ini adalah, jika Bapa Yahweh tidak dipermuliakan, sekalipun kita bernubuat, kita mengalami mujizat oleh karena nama Tuhan Yesus, kita melakukan banyak perkara oleh nama Tuhan Yesus, jikalau Bapa Yahweh tidak dipermuliakan, Yesus bilang apa? Enyahlah dari hadapanku. Tidak berguna. Saudara mau menghidupkan orang mati pakai nama Tuhan Yesus. Saudara menghidupkan orang yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, mencelikkan orang yang buta. Sekalipun mujizat terjadi secara besar-besaran, Tuhan bilang, jikalau Bapa Yahweh tidak dipermuliakan, jikalau Bapakku tidak dimuliakan, kamu adalah pembuat kejahatan. Jikalau pembuat kejahatan, itu adalah penjahat. Penjahat tidak pernah ada di dalam kerajaan surga. Sebab itu Bapa harus menjadi sentral pujian saudara dan saya. Saya pernah meresmikan satu gereja yang besar. Jemaatnya ada lebih kurang 680. Laporan ke saya 680 dan saya hadir di tengah jemaat. Saudara tahu, dari awal pujian, pembukaan, tidak pernah Bapa Yahweh dikumandangkan. Tidak pernah Bapa Yahweh dipuji. Dakea Jehovah dimuliakan, dipuji. Padahal ada pujian orang Batak ya, lagu HKBP. Lagu HKBP itu banyak ciptaan Jerman. Hampir semua ciptaan orang Jerman, tahun 1600, abad ke-16. Dipuji roh HaKodoh, Jahowa Tuhaki. Tulisannya Jahowa. Jahowa itu Yahweh. Tapi membacanya Jehovah orang Batak. Karena lafal W itu dibaca dengan B. Jadi walaupun di Bible tulisannya Jahowa, bacanya Jehovah. Dewata, bacanya Dewata. Jadi Jahowa itu Yahweh. Jadi jangan ada orang Batak yang menolak Yahweh. Ya. Dipuji roh HaKodoh, Jahowa Tuhaki. Kupuji engkau Yahweh Tuhanku. Ini gereja yang saya resmikan dari awal sampai berakhir tidak pernah memuji Bapa Yahweh. Yang dipuji hanya putra Bapa. Hanya Tuhan Yesus saja dipuji. Terakhir hanya doa berkat. Gembala yang sidang baru memberkati orang itu. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa Yahweh. Hanya mau terima berkat saja. Saya sedih, saudara yang kasih. Ya. Tidak masuk dalam rancangan Bapa. Sedangkan Bapa Yahweh memberikan anugerah anaknya. Tuhan Yesus sampai rela mati, rela dicambuk, rela ditamparin, diludahin, ditusuk. Dia rela, dia taat asal darahnya tertumpah. Dan dia dijadikan anak domba yang tersembelih. Dikatakan domba yang tidak bercacat celah sekali untuk selama-lamanya. Hanya diperlukan pengakuan iman kita kepada dia. Kita mengakui bahwa Bapa Yahweh telah memberikan anugerah. Tuhan Yesus Kristus. Jalan pengampunanku untuk aku layak menerima sebagai ahli waris. Menerima kerajaan Bapa Yahweh. Yang kita sedang bangun ini adalah kerajaan Bapa Yahweh. Sebab itu saya percaya
Bapak Pendeta Syukur dan tadi para pengurus yang telah dilantik akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ya, menjadi motor, penggerak. Dan saya percaya di tempat ini, Bapak Siombing, manajer yang baik hati. Saya baru kenalan tapi saya sudah melihat kebaikan hatinya. Saya percaya dan semua di bawah struktur kepemimpinan beliau, saya percaya akan mendukung, mensupport ini. Setiap orang mensupport untuk kemuliaan Bapa Yahweh akan dimuliakan. Itu janji Tuhan. Kita baca Ulangan pasal 10, saya akan baca. Ulangan 10 ayat 20 sampai 21. Sehubungan dengan peresmian gereja ini. Ulangan 10 ayat 20 sampai 21. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Yahweh Tuhanmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu. Dan dialah Tuhanmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-21 saya baca. Engkau harus ayat yang ke-21. Dialah pokok puji-pujianmu, dialah Tuhanmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang dahsyat, besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saudara kasih perhatikan baik-baik. Tuhan katakan supaya Bapa Yahweh menjadi pokok pujian. Dialah pokok pujianmu. Dan dialah Tuhanmu yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Jadi setiap ibadah pokok pujian itu dibuka di dalam nama Bapa Yahweh. Puji-pujian semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Yesua dipuji, tapi Bapa Yahweh harus menjadi pokok pujian. Karena dia sumber anugerah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memberikan Yesua. Yesua itu adalah dafar yang menjadi daging. Flesh. Bapa berbicara, perkataannya menjadi daging yang bernama Yesua. Lahir dari seorang darah yang bernama Maria. Jadi bukan Bapa yang jadi manusia. Perhatikan baik-baik. Yang menjadi manusia siapa? Dafar, firmannya. Yang dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Korban yang harum bagi Bapa Yahweh. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Anak domba itu adalah dafar yang menjadi daging. Jadi bukan Bapa yang jadi manusia kemudian ditamparin, ditempeleng, dia merendahkan diri kepada ciptaannya. Bapa Yahweh tidak pernah merendahkan diri kepada ciptaannya. Semua ciptaannya itu Bapa hanya bilang binasa semua. Tidak perlu dia berdarah-darah untuk membela saudara dan saya. Yang berdarah-darah itu adalah Yesua putranya. Ya. Jadi kalau ada pujian Bapa menjadi manusia, merendahkan diri, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, Bapa dikatakan Bapa tidak pernah jadi manusia. Banyak ayatnya. Bilangan 23 ayat 19, Hosea 11 ayat 7, banyak ayatnya. Bapa tidak pernah jadi manusia. Ya, ketika kita berkata Bapa jadi manusia, Ulangan 4, saudara nanti baca di rumah saja. Ulangan 4 berbicara, dikatakan ketika kita berkata Sang Pencipta jadi manusia, maka kita punya hati yang busuk. Jadi konsekuensinya itu sangat mengerikan. Kalau punya hati yang busuk terhadap Bapa, terhadap Sang Pencipta, itu bukan masuk kerajaan sorga. Itu bukan memuliakan Bapa Yahweh. Itu menghina Sang Pencipta. Karena Bapa Sang Pencipta tidak pernah merendahkan diri kepada ciptaannya. Setan dan manusia itu semua ciptaannya. Ya kalau orang Betawi bilang dipites saja, hangus semua. Dihembuskan apa saja, hangus semua. Gak perlu dia harus ditamparin, dia merendahkan diri, dia ditunjangin, dicambukin, nggak perlu. Bapa tidak perlu untuk membela saudara. Dia hanya berikan anugerah melalui anak domba. Sebab hukum Bapa, hukum Tuhan, harus ada domba yang tersembelih. Yesua diberikan sebagai domba yang sempurna, yang tidak bercacat celah, sekali untuk selamanya. Jadi jangan sampai salah pengajaran.
Saya berharap, saya seluruh Indonesia, saya selalu sampaikan, walaupun sudah terbentuk bahwa pikiran umat Kristiani hampir di seluruh dunia, Bapa menjelma jadi manusia. Yang menjelma jadi manusia itu adalah dafar Bapa, firman Bapa, yang menjadi daging. Ya, jadi saya tidak mau berhutang jiwa. Makanya saya sampaikan kepada saudara, dimanapun saya berada, hampir saya keliling seluruh Indonesia, saya sudah sampaikan, walaupun sudah terbentuk, sampai Adi Manuhutu pernah menyanyi, ya kalau saudara ingat itu adalah lagu Natal, dia datang jadi manusia, itu berbicara tentang, ya bahasanya Allah jadi manusia, ya berbicara Bapa jadi manusia. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, yang jadi manusia itulah ada dafar, firman-Nya, perkataannya yang menjadi daging. Ya, jadi saya berharap di tempat ini Bapa menjadi pokok pujian. Jangan hanya Bapa itu hanya diketahui, oh ya Bapa Sang Pencipta itu namanya Yahweh. Tapi tidak pernah disembah, tidak pernah dipuji, tidak pernah dimuliakan. Itu salah besar. Ya, coba saya akan bacakan dalam Mazmur 96. Mazmur 96, saya akan baca ya, untuk kita dapat mengagungkan nama Bapa. Ayat yang saya akan baca mulai ayat yang ketiga. Ayat kedua, ya. Demikian firman Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan Yahweh, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Bapa Yahweh maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Bapa Yahweh yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan Yahweh, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan Yahweh sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Yahweh kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan Yahweh dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sujudlah di hadapan Bapa Yahweh. Berilah kemuliaan namanya. Jadi kalau ada pujian orang Batak di gereja, dipuji Roh Kudus, Jehovah Tuhaki, tu barita ondo, sude pambainani. Kalau saya translate ke bahasa Indonesia bagus banget ya. Kupuji Engkau Yahweh Tuhanku. Dipuji Roh Kudus, Jehovah Tuhan. Tu baritaon, sude pambainani. Juga kuberitakan semua perbuatanmu yang ajaib. Jadi kalau kita bicara tentang mujizat, tentang keajaiban, wah itu gak habis-habisnya waktu kita. Tidak cukup waktu kita. Tuhan menciptakan alam semesta raya ini sebelum kita gak bisa. Bagaimana mendefinisikannya? Itu karya Bapa ya. Belum lagi karya penebusannya. Nah itu firman Tuhan, pemazmur Daud itu yang dilakukan. Maka Daud itu raja yang paling disukai Tuhan. Dia manusia seperti saudara dan saya. Ada jatuh dalam dosa, ada kelemahan daging. Tapi satu prinsip dia adalah Bapa Yahweh adalah hidupnya. Bapa Yahweh di mulutnya, di mazmurnya, pujian kepada Bapa Yahweh. Sujud dia menyembah. Dia mengaku dosa, dia mengaku segala kelemahannya. Tapi satu hal, dia selalu menyembah, memuji, menceritakan perbuatan Bapa Yahweh yang dahsyat. Itu yang jarang, hampir tidak ada yang saya dapati di gereja. Hanya taunya anugerahnya saja. Hanya taunya Tuhan Yesus saja. Padahal Tuhan Yesus bilang, Bapa, aku sudah beritahukan namamu. Yesus jalan di dunia ini dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia menyeberangi Danau Genesaret, kemanapun dia pergi. Dia selalu berbicara tentang Bapa. Belum ada Injil, saudaraku. Belum ada. Yang dia pegang itu Taurat.
Itu makanya kitab yang dibuka itu ketika dia berada di bait suci, di sinagog, itu kitab Yesaya. Belum ada. Injil itu ada kira-kira lebih kurang 110 tahun setelah Yesua tidak ada. Setelah Yesus tidak ada di dunia. Dia dikumpulkan dari daun-daun papirus. Saya berada di Israel, saya menyelidiki itu. Dari tembikar-tembikar ada tulisan-tulisan dikumpulkan. Cerita tentang selama Yesua ada di dunia. Dan itu 110 tahun lebih kurang. Injil baru ada. Dan itu variannya ada sekitar 5.400 varian. Versi ini, versi ini, versi ini, versi ini. Ya. Dan sekarang yang sudah ditetapkan, ya versi yang kita baca. Tapi ketika Yesua di dalam dunia, dia menceritakan nama Bapa, dia menceritakan Torah, dia menceritakan tentang kehendak Bapa. Gak ada Injil Matius, Yohanes, Markus, Lukas itu gak ada, saudara kasih. Ada itu setelah Yesua terangkat ke surga. Itu juga 1 abad kemudian. Dan itu pekerjaan yang sulit, maka begitu banyak varian. Tapi yang mau sampaikan kepada saudara adalah intinya, Tuhan Yesus itu anak yang taat sampai mati. Dia melakukan apa yang menyenangkan hati Bapanya. Saya akan baca Yohanes pasal 14, kita baca sama-sama. Ayo, saudaraku yang punya kitab suci, baca bersama dengan saya. Yohanes 14 ayat 31. Ya, Yohanes 14 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama ya, membaca. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara harus mengikuti. Saudara harus mengikuti pengajaran ini. Saudara harus mencintai Bapa sebagaimana Yesus mencintai Bapa. Sebagaimana Yesus menyenangkan hati Bapa, kita juga harus menyenangkan hati Bapa. Kalau Yesus sendiri sebagai putra menyenangkan hati Bapa, apa salahnya kita dari debu yang berdosa? Apalagi Yesus sudah ngajar kita. Dia jadi guru kita, rabi yang sempurna. Engkaulah guru dan Tuhan kami yang digugu dan ditiru, ya kan? Yohanes pasal 13 ayat 13. Jadi absolutely harus kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan adalah untuk menyenangkan hati Bapa. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apapun yang diperintahkan Bapa, Tuhan Yesus lakukan. Saudara paham Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mengajak saudara melakukan apa yang dia lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus mau saudara dan saya lakukan. Itu tujuannya datang ke dunia ini. Itu tujuan Bapa memberikan dia untuk saudara dan saya. Jadi main goalnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, peresmian gereja, semua ibadah yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi kalau sasarannya tidak masuk kepada kemuliaan Bapa Yahweh, berdasarkan firman Tuhan, kita fail, kita gagal. Ya, karena main goalnya harus Sang Pencipta. Itu sebabnya di Ulangan pasal 10 ayat 21 tadi dikatakan Bapa Yahweh harus menjadi pokok pujian. Jadi harus ada, ya. Seperti lagu Batak tadi. Ada lagi lagu Batak saya suka. Lagu Batak ada itu, apa? Menyanjung-nyanjung di bata Jehovah. Saya suka itu. Saya berharap gereja karismatik aliran seperti kita ini, gereja GPR, itu harus Bapa itu menjadi tari-tarian, puji-pujian sebagaimana Daud menari-nari untuk Bapa. Pergunakan sisa hidup saudara. Ya, kalau Daud melakukan itu, saudara juga harus lakukan. Ya, kalau nanti baca di Psalmen, orang Batak baca di Psalmen. Dipuji Roh Kudus Jehovah. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam aku memuji Engkau Bapa Yahweh. Ya, jadi nanti di rumah saudara, begitu saudara menaikkan pujian, penyembahan, itu harus tertuju kepada Bapa. Ketika saudara melakukan itu, Yesus akan tersenyum. Ini anakku, ini muridku. Ini yang melakukan apa yang kuajarkan. Ya.
Sebab tadi kan saya baca, orang ketok pintu. Yesua buka pintu, Tuhan Yesus buka pintu. Kami sudah ngusir setan loh, Tuhan Yesus, pakai namamu loh. Kami sudah melakukan mujizat, kami sudah menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus, pakai namamu. Tuhan Yesus bilang, nyah dari hadapanku. Sebab Tuhan Yesus tahu, Bapaknya tidak dipermuliakan. Sebab Tuhan Yesus bilang, jikalau Bapakku tidak dipermuliakan, kamu pembuat kejahatan. Jadi orang yang tidak mau mempermuliakan, yang orang tidak mau menceritakan kebaikan Bapa, orang yang tidak mau memuji Bapa Yahweh, di mata Tuhan Yesus dia apa? Penjahat. Wah, di Pak Panggabean kasar amat. Bukan kasar, memang begitu bunyinya. Kau melakukan kejahatan. Kalau orang yang melakukan kejahatan sudah pasti penjahat. Ya. Ketiga, dia ketok pintu, Tuhan Yesus bilang, nyah. Wah, nyah itu, bahasa itu sangat kasar. Ya. Kalau dibilang, udah kau nggak usah masuk sini, itu masih halus. Tapi nyah. Bayangkan, sudah demonstrasi pakai mujizat Tuhan Yesus, masih dienyahkan begitu luar dahsyatnya pengusiran itu. Ya. Jadi saudara yang tempat ini, saya tadi katakan saudara ada di tempat ini, bukan skenario saudara. Langkah-langkah saudara Bapa yang tentukan. Dan kita semua sedang menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu ada di tangan Bapa Yahweh. Kesempurnaan ada ketika kemuliaan Bapa Yahweh ada dalam hidup saudara semua dan saya. Maka itulah kesempurnaan yang Bapa inginkan dari kita. Kita sedang menuju ke situ. Tapi kalau Bapa sendiri Sang Pencipta tidak dipuji, dimuliakan, percuma kita resmikan gereja. Maka setiap kali saya meresmikan gereja, gereja itu adalah untuk kemuliaan Sang Pencipta. Jangan sampai itu gagal. Ya, inilah firman Tuhan pada hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita. Saya undang saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Bagi yang mau didoakan, itu altar call, saudara bisa maju ke depan. Saya minta para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang dari Gibeon, baik Pak Syohombing, semua maju ke depan. Semua pelayan-pelayan Tuhan menyertai saya. Dan kita akan naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Lagunya sederhana. Haleluya itu dua bahasa Ibrani. Haleluya, terpujilah Yahweh. Jadi kalau saudara bilang haleluya, itu adalah terpujilah Jehovah, terpujilah Yahweh. Ya, itu artinya bahasa Ibrani. Kita naikkan pujian haleluya, haleluya. Kemudian nanti yang mau didoakan, maju ke depan. Nanti bersama saya dengan hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan saudara semua.